Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Jenny Kara Asrid Alara dengan NIM 01031282328042. Saya di sini untuk memenuhi tugas hari raya mata kuliah aplikasi komputer kelas A kampus Indralaya. Baiklah, di sini kita ada data Jalan Mekarsari AI Palembang. Kemudian kita ditugaskan untuk mengisi data-data yang kosong. Di sini juga kita diberi keterangan untuk menggunakan rumus-rumus di bawah ini. Yang pertama itu rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP merupakan rumus untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu. Rumus VLOOKUP ini itu mencari datanya secara vertikal. Kemudian ada rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP itu sama saja dengan rumus VLOOKUP untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu. Yang membedakannya hanya saja kalau VLOOKUP itu datanya secara vertikal, kalau HLOOKUP itu mencari datanya secara horizontal. Selanjutnya ada rumus SUM. Rumus SUM ini merupakan rumus untuk menjumlahkan data. Min merupakan rumus untuk menghitung atau mencari data dengan nilai terendah. Max merupakan rumus untuk mencari data dengan nilai yang tertinggi. If merupakan rumus perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan. Count ini merupakan rumus untuk menghitung banyaknya data atau menghitung jumlah sel. Nah, count ini ada dua bentuk, ada rumus count saja, ada rumus count time. Bedanya kalau count itu untuk menghitung banyaknya data apabila data tersebut dalam bentuk angka. Kalau count time merupakan rumus menghitung banyaknya data apabila data tersebut dalam bentuk kurung. Kemudian ada count if. Count if merupakan rumus untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Ada sum if. Sum if ini merupakan rumus untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir ada average, yakni merupakan rumus menghitung rata-rata. Dengan menggunakan rumus-rumus ini, kita dapat mengisi data-data yang ada di tabel ini. Yang pertama, kita akan mengisi data pada kolom gaji pokok. Nah, untuk kolom gaji pokok, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Untuk mengisi kolom gaji pokok, kita membutuhkan tabel bantu. Tabel bantunya ada di sebelah sini, yakni tabel gaji, ada posisi, gaji pokok, tunjangan jabatan, makan, dan transportasi. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP bukan HLOOKUP? Karena di sini itu datanya ditulis secara vertikal atau tegak seperti ini ya. Jadi langsung saja kita ketik rumusnya, yakni VLOOKUP, buka kurung, lookup value. Lookup value itu merupakan acuan kita. Acuan kita itu kalau dilihat di tabel bantu, acuan kita itu pada tabel posisi ya, pada kolom posisi ini. Jadi kita klik di kolom posisi C6. Kemudian titik koma. Mungkin di laptop atau komputer lain itu tidak menggunakan titik koma, tetapi menggunakan koma. Kemudian kita isi tabel array-nya. Tabel array-nya itu tabel bantunya, jadi kita blok tabel bantunya, kemudian jangan lupa di absolute. Cara mengabsolutnya dengan mengklik tombol F4. Nah, setelah keluar tanda dolar seperti ini, itu artinya data ini sudah terabsolut. Kemudian titik koma lagi, dan mengisi kolom index number. Kolom index number ini, kita lihat nih di tabel bantu. Kolom gaji pokok ini itu terdapat di kolom nomor berapa? Kolom gaji pokok kalau kita lihat di tabel bantu itu ada di kolom nomor 2 ya. 1, 2. Jadi kita ketik angka 2, kemudian titik koma, ketik 0 untuk menutupnya, dan tutup kurung. Lalu enter. Oke, nah di sini sudah terlihat ya bahwa gaji pokok untuk posisi produksi itu senilai 2 juta. Ini kita ubah dulu dalam bentuk rupiah dengan cara di bagian sini. Kemudian kita pilih currency dan akan berubah menjadi bentuk rupiah seperti ini.
Kemudian untuk mengisi bagian bawah ini, itu kita tidak usah mengetik rumus ulang gitu ya. Kita juga langsung bisa mengisi tabel-tabel di bawah ini dengan cara mengklik data yang sudah kita cari di gaji pokok, kemudian kita seret sampai bawah. Secara otomatis, data-data pada kolom gaji pokok itu terisi semuanya. Kemudian lanjut kita mengisi data pada kolom tunjangan jabatan. Caranya juga sama ya, karena untuk mencari tunjangan jabatan, itu datanya itu pada tabel bantu yang berbentuk vertikal. Oleh karena itu, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya, kembali lagi kita menggunakan referensi atau tinjauan itu pada kolom posisi ya. Kemudian titik koma, lalu tabel array-nya kita blok tabel bantunya. Setelah itu, jangan lupa diabsolutkan dengan cara mengklik tombol F4, kemudian titik koma lagi. Kemudian untuk mengisi kolom index number, karena ini kita ingin mengisi tabel tunjangan jabatan, tabel tunjangan jabatan pada tabel bantu itu ada pada kolom ketiga. Berarti kita klik angka 3 atau kita ketik angka 3, lalu titik koma, ketik 0 untuk menutupnya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, datanya sudah keluar, jadi tunjangan jabatan untuk pegawai Thomas dengan posisi produksi itu senilai 370.000. Kita ubah dalam bentuk rupiah. Oke, setelah itu untuk mengisi data-data di bawahnya itu kita tinggal menyeretnya saja ya, menyeretnya ke bawah sehingga terisilah semua data untuk tunjangan jabatan. Lanjut, kita mengisi data untuk pada kolom makan dan transportasi. Sama saja, karena kolom makan dan transportasi itu tabel bantunya berbentuk vertikal, jadi kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, tabel acuannya itu masih di tabel posisi ya, jadi kita klik produksi C6, kemudian titik koma, lalu tabel array-nya, kita blok lagi tabel bantunya. Jangan lupa diabsolut dengan menekan tombol F4, kemudian titik koma lagi, lalu kolom index number. Karena makan dan transportasi, ini kita lihat nih, makan dan transportasi itu berada di kolom 1, 2, 3, 4. Berada di kolom keempat. Jadi kita ketik 4, titik koma 0 untuk menutup, dan tutup kurung kemudian enter. Nah, didapatlah hasil data untuk kolom makan dan transportasi. Kita ubah dulu ya dalam bentuk rupiah. Nah, jadi makan dan transportasi pendapatan gaji untuk pegawai Thomas dengan posisi produksi itu senilai 200.000 nih untuk makan dan transportasinya. Kita seret ke bawah untuk mengisi baris-baris berikutnya seperti ini. Jadi sudah terisi semuanya. Kemudian lanjut untuk total gaji. Total gaji seperti yang sudah dikatakan di awal untuk menghitung jumlah atau mentotalkan. Jadi kita menggunakan rumus sum. Benar, kita menggunakan rumus sum. Kemudian tinggal kita blok saja nih kolom-kolom yang ingin kita totalkan. Karena kita ingin mentotalkan gaji, jadi kita memblok seluruh kolom pendapatan gaji dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan makan dan transportasi. Kemudian setelah itu kita tutup kurung dan enter. Nah, kalau keluar pagar seperti ini jangan panik karena ini artinya ya tabelnya hanya kurang lebar saja gitu ya. Nah, sudah dapat nih, jadi total gaji Thomas di posisi produksi itu senilai 2.570. Untuk mengisi data-data di bawahnya itu kita tinggal menyeretnya ke bawah seperti ini. Wah, sudah keluar semua nih ya total gaji tiap-tiap pegawai. Nah, kemudian kita akan mengisi kolom tarif PPh. Untuk mengisi kolom tarif PPh, kita lihat nih, kita ada tabel bantu, tabel PPh.
Nah, kalau di tabel gaji ini bentuknya vertikal ya, tegak-tegak seperti ini. Kalau tabel PPH itu bentuknya horizontal atau tidur seperti ini. Jadi kalau tabel bantunya atau tabel referensinya itu horizontal, kita tidak menggunakan rumus VLOOKUP, melainkan kita menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita lihat sebagai acuan kita itu apa? Oh, yang kita dijadikan sebagai acuan itu 3A, 2C, 2B, 2A. Berarti termasuk ke dalam golongan. Berarti yang kita klik atau yang kita pilih itu di kolom golongan ini ya. Klik D6, kemudian titik koma, lalu kita masuki tabel arraynya, kita blok tabel bantunya, blok semuanya. Jangan lupa untuk selalu diabsolutkan dengan menekankan F4. Kemudian titik koma lagi, raw index number. Jadi kita lihat nih, untuk tarif PPH itu berada di baris keberapa ya? Untuk tarif PPH-nya itu berada di baris kedua ya. Ini baris pertama dan ini baris kedua. Berarti tarif PPH berada di baris kedua. Kita ketik 2, titik koma, 0 untuk menutupnya, dan tutup kurung. Kemudian enter. Nah, sudah dapat nih tarif PPH untuk si Thomas dengan golongan 2B itu 3%. Untuk mengubahnya menjadi persen, kita tinggal ke sub menu number, kemudian di sini ada tanda persen, tinggal kita klik sehingga berubah menjadi persen. Balik lagi, untuk mengisi data-data di bawahnya, kita tinggal menyeret data awal, data HLOOKUP yang kita pertama itu ke bawah. Terisilah semua data-data untuk tarif PPH masing-masing pegawai. Kita akan mengisi kolom tarif nominal PPH. Tarif nominal PPH ini didapatkan dengan mengalihkan total gaji dengan tarif PPH. Jadi rumusnya sangat sederhana, sama dengan kita klik bagian di total gaji atau di kolom total gaji ini, H6, kemudian karena kita untuk mencari tarif nominal PPH itu dengan mengalihkan total gaji dan tarif PPH, maka kita pakai tanda kali. Tanda kali di sini itu bintang ya. Kemudian kita pilih tarif PPH di I6, kemudian setelah itu kita enter. Nah, didapatlah nih tarif nominal PPH-nya. Kemudian kita ubah lagi ya menjadi bentuk rupiah. Oke, berarti tarif nominal PPH untuk Thomas itu 77.100. Kemudian untuk mengisi bagian bawahnya tinggal kita seret ke bawah dan dapatlah semua data untuk tarif nominal PPH. Lalu untuk gaji bersih ini didapat dengan total gaji dikurang dengan tarif nominal PPH-nya. Jadi sama dengan kita pilih total gaji H6 dikurang tanda kurang tarif nominal PPH-nya. Kemudian kita klik enter. Didapatlah total gaji bersih untuk si Thomas itu 2.492.900. Kita seret ke bawah untuk mengisi semua data untuk pegawai-pegawai berikutnya. Oke, didapatlah seluruh gaji bersih untuk setiap pegawai. Kemudian kita akan mengisi data untuk total, nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata, jumlah data, pendapatan di atas 2 juta. Yang pertama kita akan mengisi total. Jadi total itu kita akan menggunakan rumus sum karena ingin menjumlahkan data. Sama dengan sum, tutup kurung, buka kurung, maaf. Kemudian kita blok semuanya, blok semua data pada kolom gaji karena yang ingin kita cari itu jumlah data atau total data gaji pokok. Kemudian setelah diblok kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, dapatlah total semua atau jumlah keseluruhan gaji pokok itu 23.450.000. Nah, untuk mengisi total untuk kolom tunjangan jabatan atau total makan dan transportasi sampai total gaji bersih itu kita tidak perlu repot-repot untuk menulis ulang rumus satu persatu ya, karena akan memakan waktu. Seperti ini kan, kita tulis satu-satu, itu tidak perlu dilakukan, karena kita bisa langsung menyeret
data yang pertama, data total gaji pokok ini kita seret saja ke arah kanan, kita seret sampai ke kolom gaji bersih. Maka otomatis data-data untuk total masing-masing kolom akan terisi. Nah, kemudian untuk mencari nilai maksimal, seperti yang dikatakan di awal, untuk mencari nilai maksimal berarti untuk mencari nilai tertinggi. Kita menggunakan rumus max, buka kurung, kemudian kita blok semua data yang ada pada kolom gaji pokok, kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, terlihat kan berarti nilai maksimal atau nilai tertinggi gaji pokok itu 3 juta. Untuk mengisi bagian nilai maksimal pada kolom tunjangan jabatan, makanan dan transportasi sampai gaji bersih, kita hanya perlu menyeret data yang pertama, data nilai maksimal untuk gaji pokok ini kita seret sampai ke gaji bersih. Maka akan keluar semua atau maka akan muncul semua data-data nilai maksimal untuk masing-masing tabel atau masing-masing kolom. Nah, di sini terlihat ya di tarif PPh itu dalam bentuk rupiah. Jadi kita ubah dulu ya bentuk rupiah ini ke dalam bentuk persen. Sesuai dengan kolomnya, kita klik tanda persentase ini. Maka akan berubah menjadi bentuk persentase. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi data nilai minimal. Jadi kita ingin mencari nih data yang mana yang memiliki nilai terendah. Jadi menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, kita blok semua data yang ada pada tabel gaji pokok, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi di sini terlihat bahwa nilai gaji pokok terendah itu 1.800.000. Langsung saja dengan menyeret data pertama, data minimal untuk gaji pokok yang pertama tadi kita cari, sampai ke gaji bersih. Seperti ini. Nah, maka keluarlah data-data untuk nilai minimal masing-masing tabel. Selanjutnya, kita mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Jadi, sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok semua data yang ingin kita cari data-datanya. Kita blok data pada gaji pokok, kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapatlah nilai rata-rata dari gaji pokok seluruh pegawai itu 2.131.818. Kemudian kita seret ya untuk mengisi data-data pada tabel-tabel berikutnya sampai pada tabel gaji bersih. Nah, maka keluarlah, balik lagi untuk tarif PPh ini kita ubah saja ke dalam bentuk persentase. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi jumlah data, mengisi tabel jumlah data. Jumlah data di sini yang dimaksud artinya berapa banyak data. Kalau untuk menghitung banyaknya data, seperti yang dikatakan di awal, kita menggunakan rumus count. Kita menggunakan rumus count atau konta ya. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini kita ingin menghitung banyaknya data pada gaji pokok. Data pada gaji pokok itu menggunakan angka nih. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus count, bukan rumus konta. Jadi sama dengan count, buka kurung, kemudian kita blok sampai data ke-11, kemudian tutup kurung dan enter. Terbacalah berarti banyaknya data pada gaji pokok itu ada 11 data. Dan seharusnya ya dari masing-masing tabel itu datanya ada 11 karena di sini pada bagian nomor atau pada bagian nama pegawai itu ada 11 pegawai. Jadi kita seret saja untuk mengisi tabel-tabel berikutnya untuk mengisi banyaknya data pada seluruh tabel. Oke, benar ya. Jadi pada masing-masing tabel itu banyaknya data ada 11 data. Nah, kemudian di sini kita disuruh mencari pendapatan di atas 2 juta. Jadi untuk mencari banyaknya data yang memiliki pendapatan di atas 2 juta. Ada di atas 2 juta, berarti ada kriteria. Berarti kalau pakai kriteria, kita menghitung banyaknya data itu menggunakan rumus apa? Yap, rumus count if.
Pakai if karena ada kriteria tertentu. Buka kurung, kemudian range. Jadi kita blok dulu range-nya, gaji pokok seluruh datanya, kemudian titik koma, lalu jangan lupa pakai tanda petik. Tanda petik, kita lihat di sini kriterianya di atas 2 juta, berarti lebih dari 2 juta. Oke, kemudian jangan lupa dikasih tanda petik ya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini terlihat berarti data yang memiliki pendapatan di atas 2 juta itu sebanyak 4 data. Jadi benar ya, banyak data dengan pendapatan atau nilai di atas 2 juta itu ada 4 di kolom gaji pokok. Untuk mengisi kolom-kolom berikutnya, itu tinggal kita seret saja sampai ke kolom gaji bersih. Maka akan keluar nih berapa banyak data dengan pendapatan di atas 2 juta. Nah, selesai sudah kita mengisi nilai atau mengisi tabel yang ada pada Jalan Mekarsari AI Palembang. Kemudian di sini ada juga nih tabel yang perlu kita isi. Di sini ada tabel untuk mengisi data total gaji karyawan setiap posisi. Nah, untuk menghitung total gaji karyawan setiap posisi, untuk menghitung total kita menggunakan rumus SUM, tetapi di sini ada kriteria, berarti kita menggunakan SUM if. Sama dengan SUM if, buka kurung, kemudian kita klik range-nya ya, range-nya itu karena sesuai posisi, jadi kita blok kolom posisi, kemudian titik koma, kriterianya apa? Di sini kita ingin menghitung atau menjumlahkan total karyawan produksi. Berarti kita ketik, jangan lupa tanda petik, produksi, tanda petik, kemudian titik koma, sum range-nya. Karena di sini di bagian judul tabelnya itu data total gaji karyawan, total gaji berarti kita memblok atau sum range-nya itu pada kolom total gaji. Kita blok, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, terlihatlah berarti total gaji karyawan untuk karyawan produksi itu 10.280. Kemudian, untuk mengisi total gaji karyawan keuangan itu sakit, buka kurung, kemudian range-nya itu di kolom posisi, kita blok, titik koma, kemudian untuk kriterianya karena kita ingin mencari total gaji karyawan keuangan, berarti tanda petik keuangan, tanda petik, kemudian titik koma, sum range-nya itu kita blok pada bagian total gaji. Oke, untuk dihitung ya total gaji untuk karyawan keuangan itu berapa. Kita tutup kurung lalu enter. Dapatlah hasil 8.910.000. Kemudian lanjut kita untuk mencari total gaji karyawan pemasaran itu sum if, buka kurung, kemudian range-nya kita ke posisi, blok kolom posisi, kemudian titik koma. Kriterianya itu kita ingin mencari total gaji karyawan pemasaran, berarti ketik pemasaran, jangan lupa tanda petik, kemudian titik koma, sum range-nya kita ambil pada tabel total gaji, kita blok semua datanya lalu ditutup kurung dan enter. Dapatlah hasil total gaji karyawan pemasaran 6.900.000. Kemudian untuk mencari total gaji manajer sama sum if, buka kurung, kemudian range-nya kita blok bagian posisi ya, posisi, titik koma, tanda petik, karena kita kriterianya itu untuk mencari total gaji manajer, berarti kita ketik manajer, tanda petik, dan kemudian titik koma, sum range-nya kita ambil di kolom total gaji, kita blok semua data, lalu tutup kurung dan enter. Nah, didapatlah total gaji manajer. Kalau kita jumlahkan semuanya dengan menggunakan rumus SUM, kita jumlahkan seluruh data total gaji karyawan, itu hasilnya akan sama dengan total gaji di bagian sini. Sama ya, 29.890. Seperti itu. Nah, teman-teman, namun kalau misalnya ternyata
untuk mencari total gaji karyawan setiap posisi yang diambil itu pada gaji bersihnya, sama saja sebenarnya sum if, buka kurung, yang membedakan berarti kita ambil di bagian kolom gaji bersih. Sum if, range-nya itu di bagian posisi, kemudian titik koma, tanda petik, kriterianya itu yang pertama kita untuk mencari total gaji karyawan produksi, jadi kita ketik produksi, kemudian titik koma, lalu nah di sini kalau kita ternyata untuk mencari data total gaji karyawan setiap produksinya itu didapat dari tabel gaji bersih, kita tinggal blok semua tabel gaji bersihnya, kemudian tutup kurung dan enter. Didapatlah hasilnya ini. Sama saja ya untuk yang keuangan itu menggunakan rumus sum if semuanya. Kita lihat saja perintahnya itu. Perintahnya itu disuruh mencari di bagian mana? Mencari total gaji atau total gaji bersih. Kemudian kita blok saja sesuai dengan datanya. Terakhir, misal kita ingin mencari total gaji manajer dengan mengacu pada gaji bersihnya ya, bukan total gajinya, bukan di bagian total gajinya. Kita sum saja di tabel gaji bersihnya. Klik enter, oke, selesai. Saya ada sedikit tambahan untuk rumus if. Nah, kan sebelumnya di bagian golongan itu sudah terisi ya teman-teman. Namun jika di bagian golongan ini seandainya belum terisi, kita hapus terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, untuk mengisi tabel di bagian golongan, itu kita bisa menggunakan rumus if. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan if, kemudian buka kurung, lalu kita klik tabel atau kolom yang kita jadikan sebagai acuan ya. Untuk golongan kan kita mengacu pada posisi, jadi kita klik tabel bagian posisi. Kemudian untuk ketentuan yang pertama atau kriteria yang pertama itu manajer. Nanti sama dengan tanda petik, jangan lupa di setiap mengetikkan atau memasukkan ke dalam rumus yang ada unsur hurufnya, itu kita gunakan tanda petik agar terbaca rumusnya. Tanda petik, manajer, kemudian titik koma, manajer ini golongan berapa? Manajer golongan 3A. Jadi kita tulis tanda petik, jangan lupa karena ada huruf A-nya, jadi 3A. Kemudian tanda petik, lalu titik koma lagi, kita tulis lagi rumusnya if, buka kurung, kemudian klik lagi di bagian posisi atau tabel acuannya, kemudian sama dengan kalau ternyata bagian posisi keuangan. Jangan lupa tanda petik, ketik keuangan, kemudian tanda petik, lalu titik koma, keuangan ini masuk ke dalam golongan berapa? Keuangan masuk ke dalam golongan 2C. Kemudian tanda petik, lalu titik koma lagi, dan tulis lagi rumus if, buka kurung, klik lagi di bagian posisi, kemudian sama dengan jikalau posisinya itu merupakan bagian produksi. Jadi ketik, jangan lupa tanda petik ya, produksi, kemudian titik koma, bagian produksi itu termasuk ke dalam golongan 2B. Kemudian tanda petik, lalu titik koma. Nah, yang di bagian kriteria terakhir atau di sini kriteria keempat, itu kita tidak tulis ulang rumus if-nya. Kenapa? Karena kan kalau ternyata di golongan itu ternyata bukan merupakan posisi manajer ataupun bukan merupakan posisi keuangan atau bukan merupakan posisi produksi, maka secara otomatis berarti golongan itu merupakan posisi pemasaran gitu. Jadi tidak ditulis ulang ya untuk rumus if jika kriterianya itu kriteria yang terakhir atau di sini kriteria keempat. Jadi langsung tulis saja golongannya berapa.
Ini golongan 2A. 2A, kemudian tanda petik. Nah, di sini tutup kurung. Tutup kurungnya itu sesuaikan dengan jumlah tanda buka kurung. Di sini ada 3. 1, 2, 3, lalu klik enter. Nah, di sini sudah terisi ya golongan untuk posisi produksi itu 2B. Lalu tinggal kita seret saja sampai bawah untuk mengisi pada baris-baris tabel golongan berikutnya. Oke, baiklah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.